Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Kustianti, NIM 2110421062. Here I will explain the material about past tense. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai past tense. Simple past tense merupakan salah satu dari 16 jenis tenses yang harus kita pelajari, terutama untuk para pemula. Alasannya karena simple past tense ini merupakan salah satu dari beberapa tenses dasar yang wajib kita pelajari. So, what exactly is the simple past tense? Simple past is used when you want to talk about something that happened in the past. Jadi intinya ketika kita menggunakan simple past tense, ini berarti kejadiannya itu sudah terjadi di masa lalu dan sudah berakhir dalam jangka waktu tertentu di masa lalu. Jadi sudah tidak terjadi lagi. Sekarang mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini agar penjelasan mengenai pengertian dari simple past tense tadi bisa lebih jelas. Jadi, untuk menyatakan suatu kejadian atau peristiwa di sini, kita melihatnya ke dalam 3 jenis waktu, yaitu yang pertama di masa lampau atau biasa dikenal sebagai past, yang kedua yaitu masa saat ini atau biasa kita kenal sebagai present, dan yang ketiga yaitu masa di waktu yang akan datang yang biasa kita sebut future. Nah, untuk simple past tense ini, aktivitas atau kejadian itu sudah berlangsung di masa lalu dan sudah berhenti atau sudah selesai di dalam waktu tertentu di masa lalu. Jadi, sudah tidak ada lagi hubungannya dengan masa saat ini atau juga dengan masa yang akan datang. So, how can we know whether the sentence is simple past tense or not? Jadi, bagaimana kita bisa mengetahui bahwasannya kalimat tersebut itu adalah bentuk kalimat simple past tense atau bukan? Yang harus kita ketahui adalah ciri-ciri kalimat simple past tense tersebut. Yang pertama adalah kita bisa menemukan kata kerja bentuk kedua dalam kalimat tersebut, baik itu irregular verb atau regular verb. Jadi kalau ada kata kerja bentuk kedua, baik itu kata yang bentuk beraturan maupun tidak beraturan, dipastikan kalimat tersebut dalam bentuk simple past tense. Nah, itu untuk kalimat verbal sentence atau kalimat verbal. Yang kedua adalah kalimat nominal, kita bisa menemukan adanya to be, was, or were. Nah, itu untuk nominal sentence. Verb time signals and simple past tense we usually find like yesterday, yesterday afternoon, last night, last week, and last year. Oke, sekarang kita masuk ke rumus simple past tense untuk yang nominal sentence. Nah, kalimat nominalnya sendiri di sini adalah rumus di mana tidak terdapat kata kerja di dalamnya. Jadi, yang ada hanya kata sifat adjektif ataupun juga noun. Untuk yang kalimat positif di sini rumusnya adalah subject plus to be plus was or were. Di sini kalau untuk to be yang was itu subjeknya adalah I, she, he, and it. Sedangkan were di sini adalah sisanya yaitu you, they, and we. Untuk kalimat yang negatif rumusnya adalah subject plus were or were plus not plus adjective or noun or adverb. Sedangkan untuk yang kalimat interrogatif atau kalimat tanya di sini diawali dengan to be, yaitu was atau were. Nah, setelah itu baru ditambahkan subjeknya, lalu ditambahkan lagi dengan komplementnya ataupun objeknya, yaitu bisa berupa adjektif, noun, ataupun adverb. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kalimatnya. Di sini untuk yang bentuk positif, saya menggunakan subjek si, setelah itu menggunakan to be was, kemudian menambahkan adjektif rich, jadi kalimatnya menjadi she was rich, yang artinya dia dulunya kaya. Kemudian kita ubah menjadi kalimat negatif, subjeknya yaitu she, kemudian to be-nya was, kemudian kita tambahkan to be not, lalu tambahkan lagi komplementnya yaitu di sini adalah rich. Nah, bagaimana dengan kalimat tanya? Pertama, kita tambahkan to be-nya terlebih dahulu, yaitu was, kemudian kita tambahkan si,
lalu tambahkan lagi objeknya atau komplementnya yaitu which. Nah, ini untuk yang jenis nominal sentence. Selanjutnya untuk rumus jenis kalimat yang kedua yaitu verbal sentence. Di sini kalimat positifnya itu adalah subjek, kemudian ditambahkan verb to atau kata kerja bentuk kedua, lalu ditambahkan lagi dengan komplementnya. Nah, di sini untuk kalimat yang negatif yaitu subjek, kemudian ditambahkan did, kemudian ditambahkan lagi not, kemudian ditambahkan verb one atau kata kerja bentuk pertama, dan kemudian tambahkan lagi komplementnya. Sedangkan untuk rumus kalimat pertanyaan atau kalimat tanya di sini uh, did plus subject plus verb one atau kata kerja bentuk pertama plus komplement. Sekarang kita masuk ke dalam contoh verbal sentence. Di sini untuk kalimat positifnya, subjeknya yaitu they, lalu kata kerja bentuk keduanya menggunakan when, to the market 2 hours ago, yang artinya mereka pergi ke pasar 2 jam yang lalu. Nah, sekarang kita akan mengubahnya ke dalam bentuk kalimat negatifnya, yaitu they sebagai subjek ditaruh di depan, lalu ditambahkan did, setelah itu kita tambahkan not. Nah, untuk kata kerjanya yang when, kata kerja kedua tadi, kita ubah menjadi kata kerja bentuk pertama, yaitu go. Lalu ditambahkan lagi dengan komplementnya, yaitu go to the market 2 hours ago. Lalu bagaimana dengan kalimat tanya di sini? Did pertama kali, lalu kita tambahkan subjeknya they, lalu kita tambahkan lagi kata kerja bentuk pertama go, lalu kita tambahkan lagi komplementnya go to the market 2 hours ago. Jadi pengalaman tak terlupakan saya yaitu vacation to the Jene Thalassa Bath. Last year, my friend and I went on a vacation to a bathing place called Jene Thalassa. We were all very excited because we had not been on vacation together for a long time. We left home at 7 a.m. by motorcycle. The journey to the bathing place took about 2 hours. On the way, we passed beautiful scenery such as green rice fields and mountains. Upon arrival, we immediately booked an entrance ticket. The tickets were quick, affordable, and we immediately entered the bathing area. The atmosphere there was very crowded, surrounded by shady trees. We quickly a place to put our belongings and change our clothes. The water in the bathing pool was very refreshing. We soaked while enjoying the view. After a few hours of playing around, we felt hungry. We went to the canteen near the bathing pool. The food was delicious and the price was affordable. We ordered somai and some fresh drinks. While eating, we chat and enjoyed the pleasant atmosphere. After lunch, we went back to the bathing pool for a while before finally deciding to go home. Before going home, we took some pictures together at some interesting spots there as a memento. The journey home felt faster because we all felt satisfied and happy. It was a very pleasant day for us. Our journey home was accompanied by a very beautiful sunset. The vacation really gave us a new freshness. We went home with more relaxed bodies and happier hearts.